Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabatku sekalian, brother and sister, kita kembali berjumpa dalam video kali ini. Saya akan menguraikan tentang apa sih kesabaran yang baik itu. Nah, bagaimana, dalam kondisi apa kita harus bersabar ya. Oke, sahabatku sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Auzubillahi minasyaitonirrajim. As-sabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun ya. As-sabru ya. As-sabru, sabar, itu berasal dari kata bahasa Arab, itu as-sabru. As-sabru itu memiliki makna mencegah dan menahan nafsu dari sikap-sikap frontal ya, menahan lisan dari berkeluh kesah, marah-marah, menahan emosi ya, itu adalah artinya sabar ya. Kemudian kenapa sabar yang baik? As-sabrun jamil memakai kata jamilun, karena memang di dalam Al-Quran banyak sekali ya kalimat-kalimat dengan menggunakan jamilun. Misalnya, maafkanlah dengan maaf yang baik ya. Terus apa? Kemudian bersabar dengan sabar yang baik. Sabrun jamil, sofhun jamil, sarhun jamil, dan hajrun jamil. Nah, balaslah dengan sikap yang baik, yaitu jamil, baik artinya ya. Oke, sahabatku sekalian, lalu dari definisi sabar ini kita bisa tahu bahwa di dalam sabar itu ada dua kekuatan ya. Kekuatan mencegah dan kekuatan menahan, seperti itu ya. Kemudian pada saat apa sih sabar-sabar itu harus direalisasikan ya. Jadi sabar itu kalau kita lihat berdasarkan bentuknya itu secara fisik dan secara psikis, manusia itu membutuhkan kesabaran. Harus memang dilatih kesabaran ya, secara fisik dan secara psikis. Secara fisik itu anggota badan, kemudian secara psikis itu secara batin atau secara jiwa ya. Manusia itu harus belajar bersabar. Dalam kondisi apa? Ya, ada dua kondisi di sini ya. Satu bebas memilih, kedua adalah keterpaksaan. Nah, contohnya begini. Secara fisik dulu ya. Secara fisik misalnya dalam kondisi bebas memilih. Nah, manusia itu kan dikasih pilihan dua secara fisik. Dia mau berbuat kejahatan atau mau berbuat kebaikan. Nah, ketika dalam memilih untuk beramal soleh, berbuat kebaikan, maka dia akan sabar dalam melakukan ibadah-ibadah seperti puasa atau sholat. Sholat itu kan secara fisik ya, itu harus sabar. Karena kalau terburu-buru, tergesa-gesa, itu belum sabar namanya. Pergi haji secara fisik pun itu juga butuh kesabaran, ya kan? Nah, secara psikis, secara keterpaksaan misalnya, dalam keterpaksaan nih secara fisik nih, misalnya kamu waktu zaman penjajahan tuh sering terjadi ya. Misalnya para ulama-ulama yang dipaksa untuk meminum khamr gitu kan, kalau enggak ditembak mati ya, seperti itu. Jadi sabar ya. Kemudian secara fisik juga dipukuli orang tuh, misalnya lagi di jalan pulang kantor, kemudian dicegat orang
dipukuli, kamu balas juga nggak bisa gitu kan, mau balas juga nggak bisa, kamu nggak mampu misalnya. Nah itu kan secara fisik kamu dibutuhkan kesabaran gitu. Nah secara psikis, kesabaran nih misalnya ada psikis itu bisa mental ya, jadi bebas memilih. Jadi begini contohnya, misalnya kamu tuh seorang penceramah, ya kan? Kamu seorang penceramah, kamu diuji nih kesabaran kamu, ya, untuk apa namanya, nama kamu difitnah seseorang gitu, padahal kamu tidak melakukannya. Nah, apakah pada saat itu kamu bebas memilih? Kamu bisa berontak, marah-marah, menjelaskan secara brutal, atau kamu memilih mencari solusi klarifikasi yang baik-baik saja, yang aman gitu. Nah, seperti itu bebas memilih ya. Bebas memilih. Kamu bisa mengklarifikasikan fitnah terhadap kamu itu secara baik-baik, secara hukum, secara legal, ya bisa kayak gitu, bebas memilih. Atau kamu mau memilih secara frontal misalnya, menjelaskan secara blok gitu di media sosial atau di media ya, media massa. Nah, sabar di sini, sabar dalam menahan emosi seperti itu ya. Jadi sabarnya bisa negatif, bisa positif itu. Kalau positif kamu tetap mencari jalan yang baik, menahan emosi. Nah, itu sabar yang baik. Tapi kalau sabar yang tercela, kamu frontal, marah-marah, bla 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 sebagainya. Ada yang kedua sifatnya keterpaksaan. Nah, secara psikis keterpaksaan. Jadi misalnya kamu, contohnya kamu seorang guru misalnya, ya. Kemudian di dalam kamu menjalankan pekerjaan kamu ditekan oleh atasan, misalnya ini oleh kepala sekolah, kamu harus begini begini begini. Nah, kan kena mental tuh kamu. Secara psikis kamu tertekan dong, ya. Nah, kamu mau resign, kamu seorang kamu lagi tanggung gitu kerjaannya kan, misalnya kamu lagi tanggung kerjaannya, mau selesai gitu kan, mau akhir semester, kamu bertahan, ya kamu rasa kamu tertekan terus. Nah, ini ada terpaksaan. Nah, sabar pada saat inilah dibutuhkan kesabaran. Sabar, oh ya kalau gitu aku memilih sabar saja, tetap jalani pekerjaanku dengan baik. Dan akhirnya adalah jalan terakhir adalah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh Rasulullah aja deh ya. Rasulullah itu ketika dalam kesulitan, beliau itu selalu sabar dan sholat. Nah, jadi Rasulullah itu kalau lagi dalam kesulitan, beliau mengerjakan sholat gitu loh, dan berdoa memohon solusi dari Allah Subhanahu wa taala sampai menjelang pagi hari, seperti itu ya. Nah, kesabaran yang baik. Nah, ini kan saya judulnya kesabaran yang baik. Nah, jadi kesabaran yang baik itu, saudaraku, sahabatku sekalian, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wasabrun jamil, wallahul musta'anu ala ma tasifun." Ya kan? Maka hanya bersabar itulah yang terbaik bagiku. Allah sajalah zat yang dimohonkan pertolongan terhadap apa yang kamu ceritakan. Jadi ayat ini ya mengacu kepada kisah Nabi Yusuf. Ya, kita ambil aja lah cerita kesabarannya ayahnya Nabi Yusuf. Siapa ayahnya Nabi Yusuf itu? Yaitu Nabi Yakub. Nah, Nabi Yakub ini itu sudah dihianati dan dibohongi oleh anak-anaknya tentang kondisi Yusuf. Sampai bertahun-tahun beliau menahan kerinduan tidak pernah bertemu anaknya Nabi Yusuf. Nah, beliau hanya bersabar dan menyerahkan dan memohon pertolongan kepada Allah. Tapi endingnya adalah Nabi Yusuf akhirnya dipertemukan kembali, dikumpulkan kembali oleh ayahnya. Dan Nabi Yakub diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakitnya. Apa penyakitnya Nabi Yakub itu? Yaitu adalah buta, nggak bisa ngelihat karena sering menangis, mengalirkan air mata. Tuh ya. Jadi kita bisa mengambil contoh dari kisah-kisah masa lalu ya. Ketika
Kesabaran yang baik itu bukan hanya diam aja ketika dibully, enggak. Bukan hanya diam aja ketika difitnah, tidak. Ketika kita mendapat cobaan, difitnah, kita tetap harus tenang, ya. Berpikir positif agar dapat mencari jalan keluar atau solusinya. Karena orang yang dalam keadaan panik itu sulit untuk mendapatkan atau mencari solusi. Hanya dalam keadaan tenang, pikiran jernih, kita bisa mendapatkan solusi, ya. Kemudian di manakah kita bisa mendapat ketenangan itu? Yaitu dengan sholat, ya. Karena sholat itu dapat menghindari kita dari perilaku-perilaku yang keji dan mungkar. Kita mohon pertolongan kepada Allah agar musibah atau ujian yang menimpa kita itu diberikan solusinya oleh Allah SWT. Seperti itu, ya. Itu adalah kesabaran yang baik. Kesabaran yang memang harus dilakukan oleh seorang mukmin, seperti itu, ya. Karena kalau orang yang tidak sabar, melampiaskan dengan emosi, melampiaskan dengan kemarahan, yang ada itu bukan lagi masalah selesai, malah bertambah masalah. Jadi masalah 1 jadi tambah 2, 2 tambah 3, seperti itu. Jadi pertama sekali adalah keadaan pikiran kita harus tenang. Bagaimana kita bisa mendapatkan ketenangan? Yaitu dengan sholat, ya. Hanya dengan sholat kita bisa mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hanya Allah lah sebaik-baiknya yang mampu menolong hambanya, karena Allah tahu, ya, tahu masalah kita, tahu persis gitu. Di ayat yang lain Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-salat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, ya. Hanya orang-orang yang beriman, ya, yang siap, yang mampu menerima perintah atau ayat-ayat Al-Quran, ya. Hanya orang-orang beriman, ya. Ketika dalam menahan nafsu secara psikis, kadang-kadang kan kalau anak-anak nih, untuk anak-anak ya, contoh anak-anak remaja nih yang sedang puber-pubernya itu kan sangat ingin tahu gitu tentang apa itu seks dan seksual itu apa gitu, sangat ingin tahu, kepo lah gitu ya. Nah, sebagai orang tua yang baik itu menjelaskannya secara biologis dulu, ya. Ketika sudah dijelaskan secara biologis, nah barulah dijelaskan dalam pandangan agama gitu. Dalam perspektif agamanya nih seperti apa nih? Nah, seksual harus diarahkan kemana? Nah, ya harus dihalalkan dulu dan sebagainya. Nah, biar kemudian dari sisi kesehatan juga dijelaskan. Karena anak-anak remaja ini ya, mereka kan sangat ingin tahu sekali. Jadi kalau mereka mendapat informasi yang salah, maka akan salah juga langkahnya, seperti itu. Jadi sebagai guru atau sebagai orang tua, ya, itu harus menjelaskan kepada anak-anak remaja itu bahwa bagaimana perspektif seks itu dalam segi kesehatan, harus dibawa kemana dan harus bagaimana. Itu bisa dijelaskan secara sisi kesehatan, psikologis, dan agama, seperti itu. Agar mereka tidak salah melangkah gitu. Salah mengaplikasikannya kan bahaya kalau salah mengaplikasikannya, ya kan? Jadi rusak nanti generasi kita, seperti itu. Nah, kesabaran. Kalau kesabaran dalam menahan nafsu bisa juga dengan puasa. Kalau yang masih jomblo nih, wah udah nggak tahan misalnya tiba-tiba muncul, ya alihkanlah dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu aktivitas. Nah, bisa dengan olahraga, bisa dengan kerja bakti, bisa dengan cara bersih-bersih rumah dan sebagainya kalau yang jomblo ya. Atau bisa juga dengan puasa. Nah, puasa itu dapat menekan hawa nafsu seksualitas, seperti itu. Jadi sabar itu bukan berarti diam saja, enggak.
Sabar itu tetap mencari solusi, tetap bergerak, tetap dinamis, bergerak mencari solusi. Apalagi di masa pandemi seperti ini. Nah, ini kan pandemi nih, kita sabar dalam keterpaksaan. Misalnya ekonomi yang secara drastis di mana-mana dari segi manapun menurun. Itu kita butuh kesabaran secara terpaksa. Kenapa? Kalau kita nggak sabar, yang ada kita jadi beban mental seperti itu. Kita sabar, tetap kita berusaha dan memohon pertolongan kepada Allah melalui sholat. Apalagi ini sedang dalam bulan puasa Ramadan nih. Momen saat inilah nih, seperti inilah kita untuk melatih kesabaran secara fisik dan psikis kita, seperti itu. Di momen Ramadan ini kesempatan kita untuk belajar sabar. Bagi yang suka marah-marah, kan tuh bisa bersabar. Wah, lagi puasa nih, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Sabar, istighfar gitu ya, lagi puasa, jangan sampai batal puasanya karena marah-marah. Atau tiba-tiba nangis, sedih, itu kan moodnya lagi nggak baik tuh, lagi down. Istighfar, baca Quran, biar nggak sedih, biar tenang, seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya, sabar itu memang sebagai seorang mukmin tuh harus dilatih, ya, secara fisik, secara psikis. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan ketenangan, yaitu dengan sholat. Jadi sabar dan sholat itu harus digandeng. Sebagaimana tadi ayat Al-Quran mengatakan, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Sabar dikala menderita suatu penyakit. Itu juga diperlukan kesabaran, ya. Karena kalau mengeluh, aduh-aduhan, mengutuk Tuhan, itu tidak sabar namanya. Orang sabar dikasih penyakit, ya perbanyak istighfar, diam aja dan tetap berobat, itu namanya sabar. Ketika mau pergi ke kantor nih, udah enak-enak naik motor ya, tiba-tiba motornya mogok, nggak mau jalan, jangan marah-marah, tetap sabar, tenang, sambil mencari solusi agar kendaraannya jalan lagi. Nah, seperti itu. Jangan mencaci-caci, motornya dicaci maki, kan kasihan tuh motornya caci maki ya. Atau mobilnya dicaci maki, dasar mobil butut. Jangan. Masih bagus punya mobil, ya kan? Itu harus tetap sabar. Kamu marah-marah juga percuma. Orang mobil udah mogok, ya kan? Yang ada harus dibetulin, bukan dimarahin. Nah, seperti itu. Namanya sabar. Tetap tenang dan betulin kendaraannya, motornya atau mobilnya, seperti itu. Kalau mogok di jalan, atau lagi buru-buru nih, tiba-tiba hujan deras, ya jangan mencaci maki cuaca, itu nggak sabar namanya. Tunggu, tetap diam, tunggu, sabar tuh baru namanya. Nanti kalau udah reda, lanjut lagi jalan. Nah, kayak gitu. Jadi sabar itu kan menahan dan mencegah. Menahan diri dari marah, dari mengeluh, dari mencaci maki dan sebagainya lah gitu ya. Terus mencegah misalnya kita mampu nih berbuat buruk, tapi kita tidak melakukannya gitu. Kita mampu membalas dendam, kita tidak melakukannya. Itu namanya sabar, seperti itu ya. Oke, saudara-saudaraku sekalian, sahabatku sekalian, sister and brother, mungkin cukup sampai di sini ya. Terima kasih atas sudah menyimak video saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.